Jadi anaknya tuh seperti dibombardir dengan sebuah cerita bahwa orang tuanya akan bercerai. Sampai di rumah dia sudah berpikir, udah daripada harus memilih antara papa atau mamaku, lebih baik aku mati. Sampai kayak gitu? Iya, nih anak SD kelas 6 gitu. Bagaimana kita mengelola pikiran itu supaya pikiran itu enggak selalu ketika kamu stres munculnya adalah I want to die. Gunanya apa nih? Aku pergi ke psikiater. Nah, obat-obatan itu gunanya apa kalau tidak bisa menghilangkan trauma? Orang yang sudah trauma itu kan obsesif ya. Pikirannya pada satu hal itu terus. Gitu kan? Kayak contoh pasien saya, mau bunuh diri terus. Ada tugas sekolah, enggak bisa. Kerjanya cuma, untuk apa sih aku hidup? Aku tak bunuh diri ya. Bayangin loh kalau dia nggak diobatin. Pasti kan langsung dia akan melakukan sesuatu. Halo teman-teman, welcome. Kembali lagi kita di dalam Mental Health Podcast, You Are Not Alone. Ya, kita baru membahas di episode sebelumnya mengenai kena mental. Dan di episode yang ini kita akan membahas secara spesifik aspek spiritual di dalam isu mental health. Masih bersama Dr. Ivana Sajogo, spesialis kedokteran jiwa. Dan masih juga ditemani oleh Pastor Dev. Kita akan menyelami topik episode ini. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama atau pertanyaan diskusi awal bagi kita semua ya. Oke. Jadi mungkin ini saya buka dengan sebuah contoh kasus yang mungkin kita bisa sama-sama diskusikan. Karena mungkin ada beberapa cerita yang cukup familiar yang mungkin kita pernah dengar atau mungkin kita pernah tangani juga, bahkan saya nggak tahu mungkin dari Dr. Ivana mengenai mungkin bagaimana kita sebagai seorang Kristen ya, ataupun misalnya kita seorang CG leader misalnya, atau mungkin seorang pemimpin rohani. Namun kita juga masih bergumul dengan aspek mental health tetapi tidak diketahui. Sehingga seiring berjalannya waktu kita sebagai seorang pemimpin itu kita bertabrakan di dalam hati kita. Lalu kita ternyata seiring berjalannya waktu menggunakan kekuatan kita dan kita terus-menerus melakukan seolah-olah memaparkan atau menunjukkan kehidupan yang selalu harus terlihat sempurna. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu bagaimana mungkin Dr. Ivana pernah menangani aspek seperti begitu. Ceritanya gimana, penanganannya seperti apa, dokter? Ya, kasus ini ceritanya Pastor tadi ngingetin saya sama beberapa waktu kejadian ini ya. Jadi ada orang yang memang Kristen dan struggle dengan hal tersebut. Ya, kasihan juga ya satu sisi ya, karena mereka sebenarnya mengatakan, Dok, kayak kasusnya kemarin, Dok, saya ini sudah belajar banyak hal. Saya sudah tahu bahwa saya harus begini, begitu gitu. Dalam hati saya kok sudah tahu kok masih ada yang kosong gitu kan. Jadi dia mengatakan, saya tahu apa yang saya inginkan waktu di awal. Karena ada trauma masa lalu, dia finish dengan traumanya, artinya close, dia sudah tahu itu yang diharapkan dan itu sudah terjadi. Tapi kenapa kok saya masih kosong? Ketika saya memimpin kelompok kecil, dia punya anak KTB begitu. Ketika saya memimpin kelompok kecil, saya ini belajar, Dok, belajar dan saya berusaha melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman itu. Tapi kenapa saya masih kosong? Gitu. Saya juga pertama bingung mau jawab apa begitu ya. Terus saya bilang gini, berarti relasimu dengan manusia oke ya. Dalam arti kan yang diharapkan dia sudah sesuai. Kalau sampai kamu kosong berarti ada sesuatu dengan yang di atas. Gitu. Artinya dengan Tuhan yang sesuatu itu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Baru kebongkar dari situ. Bahwa dia punya ya semacam kalau berhala atau dosa tertentu yang membuat dia terikat. Nah itu dia sedang struggle untuk hal tersebut. Sehingga ketika dia belajar tentang firman Tuhan, dia belajar mempersiapkan untuk kelompok kecilnya. Ya siapa yang tidak bergumul tuh? Satu sisi ini setan ngomong, untuk apa lu belajar kayak gitu? Itu dosa. Intimidasi ya. Betul. Kamu sudah berdosa, tidak bisa kamu. Wow. Sepertinya ini struggle yang bukan mungkin ya, tapi sudah pasti real. Cuma mungkin juga cukup jarang dibicarakan karena kan sebetulnya yang diresikokan ini juga bisa dibilang organisasi yang berhubungan dengan leader tersebut. Mungkin dia juga tanda petik selama ini sudah berusaha untuk membangun sebuah image atau reputasi, lalu dengan dia membukakan diri artinya dia meresikokan itu semua. Mungkin Pastor Dev juga pernah antara menangani atau bahkan mendengarkan cerita yang seperti begitu. Lalu apa yang menjadi penanganan Pastor Dev saat itu? Mungkin lebih kepada memang
kalau seseorang itu mungkin sudah ditabiskan, sudah diberikan platform, memang sulit memang untuk menyatakan bahwa saya itu butuh bantuan, saya sedang bergumul, karena seperti yang tadi Pastor Daniel sempat singgung bahwa ini maju kena mundur kena gimana, tapi di lain sisi juga bergumul dengan berhala, dengan hubungan dengan Tuhan, dengan kecanduan dan lain sebagainya. Tapi memang pada akhirnya kita membutuhkan orang lain, membutuhkan teman seperjalanan, dan juga memang di lain sisi kita perlu meneliti hati kita, mengevaluasi hati kita. Sebelum saya dipanggil jadi hamba Tuhan, sebelum saya dipanggil menjadi pelayan Tuhan, kita harus ingat bahwa status kita itu adalah anak. Kita adalah anak Allah yang diadopsi. Kita adalah selepas apapun yang kita lalui, kita harus aman dulu di dalam identitas kita di dalam Kristus. Jadi kita nggak berpikir bahwa aku harus nutupi, aku merasa malu kalau aku mengalami seperti itu. Nah, pentingnya juga sebuah komunitas untuk para hamba Tuhan, para pembina, para pemimpin rohani untuk bisa terbuka dan saling mendoakan akan hal ini sih. Jadi mungkin secara praktis itu yang bisa kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Dan ini juga evaluasi buat saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya perlu juga ada teman seperjalanan yang mengetahui perjalanan iman saya, apa yang saya alami hari-hari ini. Dan saya juga mendorong para pembina di luar sana atau apapun posisi Anda untuk punya sebuah komunitas. Dan ada orang-orang yang boleh menegur dengan kasih tetapi tidak menghakimi. Seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan. Wow. Yang saya tangkap dari Pastor Div itu suatu hal yang sangat indah ya, karena berbicara secara spesifik mengenai identitas. Dan identitas itu dari situlah kita akhirnya sadar akan panggilan kita, yaitu bahwa kita sudah terlebih dahulu diterima, sehingga meskipun kita harus berhadapan dengan sebuah proses yang menyakitkan, yang mungkin bisa dibilang meresikokan, tapi hal itu menjadi hal yang lebih penting daripada aspek-aspek lain yang mungkin kita masih berusaha untuk pertahankan. Karena seperti yang kita pahami juga dari Injil, yaitu Injil sifatnya itu adalah restoratif. Ya, tidak hanya berbicara mengenai apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya apapun yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar sebuah tanggung jawab atau pekerjaan, tetapi sungguh menjadi luapan dari apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi memang gini loh, status kita di hadapan Tuhan tuh tidak pernah berubah. Tetapi memang waktu kita hidup di dunia, kita itu punya berbagai macam peran ya. Entah itu Dokter Ivana, saya sebagai hamba Tuhan atau apapun. Peran itu bisa berubah, tetapi identitas kita, status kita di hadapan Tuhan itu tidak pernah bisa berubah. Ini yang menjadi kelegaan bagi kita sebagai orang percaya. Dan saya juga tidak anti dengan sesuatu yang medis, makanya kita berdiskusi dengan Dokter Ivana untuk berbincang mengenai hal ini ya. Karena gini loh, tadi di episode sebelumnya saya berbicara banyak orang Kristen itu anti. Banyak orang Kristen itu merasa kalau mengalami anxiety itu bisa diselesaikan dengan doa. Yes, betul. Dengan hubungan kita dengan Tuhan, disiplin rohani saat teduh, betul. Tapi kita juga tidak boleh menutup itu ya dengan ini pokoknya satu-satunya jalan. Karena saya percaya juga gini ya, Tuhan itu menggunakan anugerah umum. Jadi kita tahu di dalam dunia teologi itu ada namanya common grace, ada namanya saving grace. Nah, Tuhan seringkali juga menggunakan anugerah umum yang bergerak di dalam dunia sains, kemudian budaya dan lain sebagainya. Itu membantu kita sebagai orang-orang yang untuk hidup di dunia juga nih. Nah, kita pengen diskusi juga nih sama Dokter Ivana, gimana langkah-langkah medis yang bisa kita lakukan untuk sebagai hamba Tuhan atau siapapun ketika mengalami anxiety atau depresi atau apapun itu, Dok. Ya, kembali lagi, maksudnya kalau sampai memang itu seorang public figure gitu ya, maksudnya hamba Tuhan, kadang-kadang mereka kan masih berpikir bahwa kalau aku mengalami mental tuh kok sepertinya aku ini nggak percaya Tuhan gitu ya, kayak aku ini orang berdosa banget gitu, sampai aku mengalami hal tersebut. Saya punya pengalaman seperti itu, ada seorang hamba Tuhan datang begitu. Dan dia mengatakan, Dok, aku ini kalau naik khotbah,
waduh panikku bisa luar biasa gitu. Nggak tahu kenapa ini. Jadi berdiri mau naik aja itu sudah cemasku luar biasa. Saya tanya kenapa begitu ya, kenapa, dan terus mengajak dia menggali begitu. Waktu itu dia menemukan, oh saya tahu. Jadi kuncinya adalah ketika pernah satu saat dia khotbah itu, ketika turun ada komentar yang tidak enak dari seniornya. Ya. Itu yang buat dia trauma. Betul. Dan juga sejak itu ketika dia takutan. Diberi waktu untuk atau diberi jadwal untuk khotbah, waduh sudah mulai tidak karu-karuan. Berarti bisa dibilang itu adalah sebuah reaksi yang mungkin menyentuh area trauma. Betul. Tentang penerimaan yang mungkin sebetulnya sangat-sangat perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nanti kalau diruntut-runtut bisa nanti ngalir ke masa kecilnya apa gitu. Wow. Ruwet ya. Jadi akhirnya saya bilang ya sudah, kalau sudah begitu dan ini sudah memenuhi kriteria, sekali lagi kriteria untuk yang disebut disorder, ya mau tidak mau dibantu dulu. Dan sampai hari ini ya so far so good lah. Artinya setelah mengkonsumsi obat, beliaunya jadi lebih produktif, jadi naik. Ketika mimbar itu juga tidak muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kan kalau muncul pikiran begitu bagaimana bisa fokus untuk sebuah khotbah? Ini ada satu hal yang penting yang saya rasa juga saya ingin highlight ya. Tadi di dalam instansi kasus ini dokter ada bilang bahwa hamba Tuhan tersebut itu juga menggunakan obat-obatan. Nah ini kan seringkali ini menarik ya. Kadang wah ini kok nggak percaya Tuhan ya? Iya benar. Kok tidak mengandalkan Roh Kudus ya? Kok pakai obat-obatan untuk seperti itu gitu? Seolah-olah ini kan akhirnya memaksa kita untuk menelusuri tentang apakah sebetulnya it is okay juga bagi seorang misalnya dalam konteks ini seorang hamba Tuhan juga yang memang sedang ada di dalam tahap recovery ya, di dalam mungkin dia juga sedang mengatasi traumanya dan lain sebagainya, untuk menggunakan obat-obatan yang of course sudah diberikan dengan kadar yang tepat oleh profesional untuk melaksanakan pelayanannya gitu. Ini sesuatu yang mungkin juga atau apa mungkin bisa dibilang atau dikategorikan sebagai tabu gitu ya, karena kan sekali lagi seorang hamba Tuhan kan selalu kayak seolah-olah itu kayak memproyeksikan sebuah pribadi yang kayak saya ini baik-baik aja, Roh Kudus itu sudah pasti akan berkarya, everything is going to go smooth. Dan ini adalah satu statement dari dokter di dalam cerita itu yang menurut saya sangat menarik tentang hal itu. Biasanya statementnya anti kena mental gitu. Iya bisa dibilang ini kena mental ya. Ini kena mental. Tapi pengalaman dari beliaunya oke menurut saya. Jadi beliaunya menyadari bahwa aku nggak baik-baik saja ini caranya kayak gini. Dicoba 1-2 kali, kenapa seperti itu kan? Jadi ya dia tidak bisa menyampaikan kebenaran itu dengan baik kan di dalam fungsi hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan. Ya itulah dia mencari pertolongan. Dan menurut saya sampai hari ini sudah membaik dan udah lepas. Gitu. Jadi menurut saya dia sudah menemukan clue-cluenya di mana dia harus menyadari bahwa ini nggak bagus, ini saya nggak benar, ini saya lagi seperti ini. Saya harus memperbaiki diri dari sisi seperti ini. Jadi menariknya gini, itu bukan dibuat kayak sebagai candunya, tapi dibuat sebagai batu loncatan untuk bisa lebih baik ya, menemukan clue-cluenya atau bagaimana supaya bisa melayani lebih efektif juga dengan dibantu dengan obat-obatan dan lain sebagainya itu ya. Nah, seringkali yang menjadi catatan itu begini. Begitu tahu orang yang di luar, mungkin kalau istri suami satu circle oke lah ya, internal yang paling dalam. Tapi kadang-kadang kan ada tuh yang lainnya. Nah yang lainnya ini loh kadang-kadang yang tidak paham itu yang membuat isu-isu yang lain. Nah itu yang membuat jadi tambah runyam ya. Menurut saya juga kita mesti wise juga untuk hal-hal tersebut gitu. I see. Itu yang penting. Benar. Saya sangat setuju dengan hal itu. Mungkin saya juga dari tadi mikir, jangan-jangan ini saya juga adalah seorang pasiennya dokter. Gimana seharusnya ya? Gitu ya. Ini saya juga rawat jalan ya saudara ya. Karena nggak lepas dari itu semua. Waktu kita menjadi hamba Tuhan atau mengalami pergumulan, ya kita juga mengalami jatuh bangun dalam hal itu, dalam mental juga. Kadang juga masalahnya, saya tuh sudah berdoa loh, saya sudah membaca firman, tapi juga faktanya nggak lepas juga dari hal itu. Sepanjang perjalanan iman kita masih jatuh bangun akan hal itu juga. Setuju sekali. Ya ini mungkin kita sudah cukup menghabiskan waktu lama membahas tentang aspek mungkin
pribadi yang lebih berkaitan sama yang sudah seorang leader, seorang pelayan atau bahkan hamba Tuhan. Nah, mungkin kita akan lebih membahas tentang mungkin seorang jemaat yang mungkin kita gembalakan di gereja gitu ya. Nah, mungkin begini Dok pertanyaannya. Bagaimana kita itu bisa membedakan masalah yang memang spiritual dan yang mana yang klinis? Karena sebagai contoh nih, misalnya ini cukup ekstrim gitu ya. Ada orang yang misalnya ke gereja, lalu setelah orang itu datang, tiba-tiba dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Misalnya dia berteriak-teriak gitu. Lalu dia diminta untuk diam, untuk dipindahkan ke tempat yang lain, dikasih minum, dan berbagai cara kita berusaha untuk menenangkan, tapi nggak bisa terkendalikan. Nah, kira-kira itu seperti apa kita menanganinya? Dan bagaimana kita membedakan ini sebetulnya permasalahannya apa? Apakah ini kesurupan, klinis, kesurupan atau memang gangguan mental, kemasukan roh, atau gimana ya? Iya. Persis seperti pertanyaan pasien saya waktu itu. Klien saya ngomong gini, dokter percaya enggak kalau orang Kristen bisa kesurupan? Waduh, gitu kan dalam hati, waduh. Saya cuma bilang gini. Atau ada lagi dia yang bertanya gini, dokter percaya enggak ada roh jahat, ada jin atau ada apalah yang bisa merasuki manusia gitu. Dia nggak ngomong tentang Kristennya. Saya bilang gini, karena saya tahu dia Kristen, maka saya highlight ya. Oke, kamu Kristen, saya Kristen. Jadi paling tidak itu kita pakai Alkitab sebagai patokan utama. Alkitab berkata bahwa di sini ada roh jahat. Saya percaya itu. Dan bisa mengganggu manusia. Saya percaya itu. Tapi jangan lupakan bahwa kita itu ada roh yang lebih besar gitu. Itu ya. Nah, itu yang membuat orang yang ditanya begitu gini, oh ya, tapi kan orang bisa kerasukan Dok, orang Kristen. Saya berkata begini, iya, setiap orang itu bisa kerasukan tergantung gitu loh. Kalau firman Tuhan mengatakan, ini kalau saya salah di saat ini ya. Kalau firman Tuhan mengatakan kalau orang yang kerasukan, kau doakan 1 kali aja udah selesai kan? Kan roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar dirimu. Tapi kalau dia sampai berkali-kali tidak selesai, ada apa? Masa setannya suka sekali cokol di dalam hatinya. Ada apa itu? Saya cuma clearnya begitu aja sih. Sekali kita didoakan, ya udah selesai. Kalau kamu memang kerasukan roh jahat, kamu kan akan terus bertumbuh gitu. Bertumbuh mencari Tuhan, tapi ya masih pikiran-pikiran itu ketakutan. Aduh, nanti aku ini, pasti ada. Nah, ketakutan itu yang mesti di cover gitu loh. Karena kita ini percaya Tuhan. Tapi izinkan saya jawab, Pastor Daniel. Sebenarnya kalau saya amati ya, kalau kita mau kembali, tadi Dokter Ivana bilang bahwa otoritas tertinggi adalah firman Tuhan ya. Saya percaya bahwa orang Kristen lahir baru itu tidak bisa mengalami kerasukan. Karena kita punya prinsip bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, secara logika, kalau ada roh Tuhan, mana mungkin si jahat itu bisa masuk gitu. Nggak bisa. Nah, saya menduga, dugaan awal ya. Ini ada Ibu dokter ya. Justru saya melihatnya ini adalah masalah medis. Saya tidak anti dengan orang yang wah ini kerasukan gitu, wah ini kesurupan. Enggak, bisa mungkin ya. Tapi saya percaya bahwa orang di dalam Kristus nggak bisa. Orang dalam Kristus nggak bisa. Jadi kadang memang di dalam budaya kita itu dikit-dikit kerasukan, dikit-dikit manifestasi gitu ya. Nah, tapi lucu kayak kita lihat Indonesia lah terutama, kerasukan tuh kalau mau ujian ya tiba-tiba satu kelas ya. Nah, kan saya nggak lihat di dalam tempat lain gitu. Kalau mau ujian kok satu kelas ya baru kerasukan gitu ya. Apa jadi buat atau gimana? Tiba-tiba jadi macan, jadi singa, jadi apapun lah ya. Jadi nggak tahu macam-macam. Tiba-tiba dia bisa model macam-macam. Nah, saya menduga kalau dugaan saya keliru ya, mungkin Dokter Ivana bisa mengoreksi. Saya duga ini lebih banyak tentang medis atau gangguan mental. Gimana menurut Ibu dokter nih? Kan sebelum ke diagnosis ya. Jadi gangguan mental itu memang kan sebelum dia menjadi gangguan, pastinya dia punya pola ya, ciri-ciri ya. Tapi kalau ini sudah menimbulkan distress, disability, itu baru dia menjadi disorder. Pola perilaku dan psikologisnya berubah. Nah, kalau yang tadi disebutkan Pastor Dave tadi itu saya melihatnya begini. Kenapa kok waktu ujian aja satu kelas gini? Ada apa gitu. Nah, itu ada yang namanya coping mekanisme yang namanya disosiatif.
Oh, Nah, ini disosiatif itu istilah kayak baru lah lagi ya. saya. Disosiatif itu kayak orang kan nge-switch gitu loh. Ya. Kayak saya punya pasien gini. Kalau dia lagi stres, dia tuh bisa keluar halusinasi auditoriknya. Halu. Wow. Halo. Halu ini melibatkan panca indera ya. Jadi dia dengar-dengar suara bisikan yang ngomong apa tentang dia. Tapi kalau stresnya reda ya hilang. Oh. Nah itu berarti memang kondisional. bagian, ya itu memang bagian dari gangguan jiwa. Tetapi bukan bukan sebagai sebuah diagnosis gitu loh. Tapi ini proses perjalanannya menjadi sebuah diagnosis. Kan pasti begitu toh. Nggak mungkin orang itu kerasukan gitu, kenapa? Kalau orang yang disosiatif itu pasti ada satu gain atau keuntungan yang ingin dia raih. Misalkan, satu kelas kerasukan, gurunya, ya sudah lolos semua. Lo bukan ditunda lulus. Kalau ditunda kan percuma, lulus semua gitu misalkan. Waduh. Bisa jadi seperti itu. Ada apa gitu. Kalau kita ngomong berita di koran nih, sekolah ini 5 siswanya kerasukan setelah ini, coba ditelusuri. Pasti enggak, bukan masalah kerasukannya. Ada sesuatu yang dia itu bisa tertrigger terus ngikuti gitu loh. Ngikuti temannya ini. Oke. Berarti ini adalah sebetulnya halu yang bisa dibilang sering kali diucapkan di dalam kalangan generasi kita nggak sih Dok? Belakangan ini kan istilah ini kan sering kali kita pakai kan. Iya. Sebenarnya kalau halu itu kan, halusinasi itu kan gangguan persepsi. Gangguan persepsi. Persepsi itu bukan cara pandang kita loh ya. Ini apa? Maksudnya persepsinya itu berkaitan dengan panca indera. Oh, panca indera. Persepsi di sini adalah panca indera. Gangguan persepsi itu gangguan yang melibatkan mempersepsikan sesuatu. Nah, misalkan orang halu itu dia tidak menerima, tidak ada ya, kayak misalkan saya ngomong sama Pastor Devi, tiba-tiba mendengar, saya enggak ngomong nih, kita semua diam semua nih, dia bisa mendengar sesuatu misalkan. Suara di panca inderanya, bukan di sini tapi di sini gitu misalkan. Nah, ketika dia mendengar sedangkan orang lain yang enggak mendengar, terus tiba-tiba Pastor Daniel, tadi ada yang bicara ya? Enggak ada tuh gitu ya. Nah, kan hanya Pastor Dev aja yang mendengar toh. Kita semua enggak mendengar. Nah, itu halusinasi auditorik. Melibatkan panca indera. Jadi tidak ada stimulus, tapi ada yang dirasakan oleh Pastor Dev adalah ada stimulus yang masuk. Itu apa? Syaraf atau apa? Sampai seperti itu? Itu simptom sih, gejala dari sakit. Gejala dari penyakit mental itu salah satu gejalanya begitu gitu. Jadi yang seringkali di medsos itu kan halu. Apa sih halu? Bukan halu yang seperti itu maksudnya kalau dalam dunia medis ya, tapi ada reseptor atau apa yang memang mempengaruhi perspektif orang tersebut ya. Itu gangguan persepsi. Nah, kalau itu memang ya dia perlu diperiksa lebih lanjut lah, diakses lebih lanjut apakah dia bagian dari gangguan mental atau apa gitu. Kalau gangguan mental kan jelas tuh dia simptom ya, gejalanya tuh jelas gitu loh. Kalau dia gangguan jiwa yang berat, nah itu tambah kelihatan sekali kalau halunya itu seperti apa. Kalau yang gangguan jiwa yang berat ya. Jadi tidak semua halusinasi itu ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba dia menjadi sebuah gangguan jiwa yang berat, belum tentu. Akumulasi. Bisa jadi itu bertahap. Oke. Jadi ada orang yang memang misalkan gini, ada orang yang 17 tahun, mama papanya bercerai, terus mamanya menjual asetnya, rumah itu dijual. Akhirnya mereka pindah-pindah, kontrak, kos, apartemen gitu-gitu ya, pindah. Ini anak nggak bisa terima kalau rumah ini dijual. Nggak bisa terima dia bilang pokoknya kembalikan belikan rumah itu ya, nggak bisa tuh. Waduh. Uangnya udah nggak ada kan. Mereka 2 bersaudara 1 mama, 5 tahun mamanya membiarkan anak ini dengan mengatakan gini, aku rawat sendiri dok, aku rawat sendiri. Jadi 5 tahun dia biarkan, terakhir kali nih anak sudah pada puncaknya kan berjalan. Namanya sakit itu kan progresif ya. Jadi artinya dia bertambah jelek loh. Dulunya cuman cemas, ningkat, depresi, ningkat, psikotik, ya lama-lama keluar halunya itu. Gini dok, seringkali orang itu kalau cemas nggak apa-apa lah, aku tangani sendiri, nggak usah lah butuh bantuan orang lain. Gimana? Apakah betul demikian dok? Atau kita perlu minta tolong atau minta tolong medis atau spiritual atau rohaniawan atau apapun? Kalau dia masih cemas dan yang memang real dan enggak apa-apa kalau dia mampu loh ya. Kalau dia mampu, sekali lagi melihat karakternya dia kayak apa. Nah, pertanyaannya gini, batas kemampuan atau indikator apa sampai kita harus pergi ke tenaga profesional atau butuh bantuan orang lain? Definisi tadi, kalau sudah ada perubahan pola perilaku,
pola psikologis yang bermakna. Dan dia sudah menimbulkan distress dan disability, penderitaan dan ketidakmampuan, segera tidak harus ke psikiater, psikolog dulu boleh. Sekolah guru BK dulu. Kampus. Intinya orang lain dulu. Betul. Yang menolong kita. Iya. Dan yang memang tahu tahu arahnya ya. Kalau misalnya mau ke hamba Tuhan boleh, gitu. Berarti itu sign-nya cukup akut ya dok ya, karena sudah nyampe langkah distress dan bahkan disabilitas. Iya. Berarti sesuatu yang sebetulnya kita juga kalau kita ya mungkin kita bisa kelewatan, tetapi ini menjadi suatu sign yang sebetulnya kita juga bisa observasi. Betul. Kalau misalnya mereka sudah sampai di dalam tahap itu. Akhirnya mereka kan nggak bisa menjalankan fungsi hidupnya dengan baik toh. Kalau dia hamba Tuhan dia nggak bisa khotbah. Dia nggak bisa ngayomi jemaatnya atau menggembalakan. Kalau dia seorang pelajar atau mahasiswa nggak bisa sekolah, nggak konsentrasi, tidur pagi jadi malam, malam jadi pagi. Kalau nuruti seusianya kan harusnya nggak begitu, gitu loh. Gejalanya apa aja sih, dok? Mungkin bisa diberikan bagi teman-teman yang melihat tayangan ini sambil mereka kerja gitu, gejala-gejala yang mungkin secara yang general gitu yang kita bisa tahu. Kayaknya itu mesti dibedakan antara generasi yang dulu sekarang. Ya sebatas pengalaman dokter nih. Iya. Biasanya mereka sih awalnya masih merasa gini, aku kok rasanya males ya. Rasanya malas. Mau bangun pagi sudah malas. Nggak ada motivasi. Kehilangan motivasi, mulai hampa gitu. Iya, mulai hampa, hilang, kosong gitu ya. Terus nanti mungkin kalau berkaitan begitu nafsu makannya mau yang over atau yang tidak mau makan sama sekali. Tidurnya mau yang banyak tidur, hipersomnia atau insomnia. Itu sudah bisa dilihat dari situnya. Yang biasanya kita tidurnya sekian. Ya kalau lu tidurku 6 jam enggak apa-apa, ya enggak apa-apa gitu. Gak apa-apa, tapi kalau ada orang yang sudah tidur 4 jam, tidur jam 3, bangun jam 6, gimana mereka kalau sekolah bisa sekolah? Ya kan daya konsentrasinya, fisik. 1-2 hari masih oke, karena ada daya adaptasi di dalam tubuh kita. Lah sudah lewat seminggu, satpam aja 3 hari, gitu misalkan. Ada shiftnya. Gitu. Itu mesti perlu tahu. Gitu. Jadi kalaupun mereka bekerjanya shift malam ya nggak apa-apa. Tapi kan adaptif gitu loh, fungsinya baik. Gitu. Fungsi hidupnya baik. Ini perhatian ya buat teman-teman siapapun Anda di luar sana ya, kalau mengalami fungsi-fungsi atau mengalami yang tadi sempat disebutkan oleh dokter Ivana, silahkan untuk menghubungi siapapun ya, untuk bisa ngomong apa yang kalian alami, jangan dipendam. Makanya podcast ini judulnya You Are Not Alone ya teman-teman ya. Betul. Jadi ini yang perlu kalian garis bawahi. Ya, selain itu juga mungkin teman-teman yang memang ternyata apapun yang dideskripsikan ini bukan membicarakan tentang Anda, lalu mungkin teman-teman ini mengalami gejala anxiety, jangan langsung ditafsirkan ini sesuatu yang negatif. Karena anxiety juga mempunyai tempat, sama seperti kayak ketakutan kita, bahwa itu ada aspek positifnya, di mana aspek mungkin ketakutan, kekhawatiran kita itu bisa mendrive kita untuk terus mempersiapkan sesuatu dengan lebih baik lagi. Jadi ini mungkin saya berusaha untuk membalance dua aspek ini. Kalau misalnya memang ternyata sudah mengalami distress, tidak bisa berfungsi dengan seperti biasanya, maka please seek help. Tetapi kalau misalnya teman-teman mengalami sekali lagi anxiety dan lain sebagainya dalam kondisi yang mungkin masih bisa di bear. Nah, saya percaya bahwa maybe it's a good form of anxiety gitu. Jangan langsung tiba-tiba langsung self-diagnose lagi, lalu tiba-tiba menambahkan pemikiran-pemikiran yang akhirnya tidak perlu dipikirkan menjadi sesuatu yang kita khawatirkan gitu. Iya. Saya mau nambahin Pastor Daniel ya. Tadi saya jadi keingat gini, seringkali kan kita ngomong nih, aku stres nih gitu ya. Stres itu apa sih? Ini kan nanti kaitannya sama anxiety. It's good. Jadi saya pikir stres itu justru diciptakan Tuhan baik loh. Oh baik ya stres. Cuman masalahnya kita mau dia jadi distress tambah DI di depannya, atau kita menjadikan dia eustress, EU tambah EU di depannya, di depan kata-kata itu. Bayangkan aja kalau kita main gitar, kita tuh kan ada senarnya. Senarnya kalau lagi senarnya kendor kan kita kuat ini, di-tuning sampai pas, sampai enak. Itu artinya sama. Kalau semakin kendor kita ndak
ngecun gitu kan, ya ndak enak, Nggak suaranya keluarkan ndak keluar. Iya. Sama, Sesuai. stres itu kayak gitu. Oke, baik. Stres itu diciptakan Tuhan. Tadi misalkan saya sudah dipesan nih, dokter datang ke sini jam berapa? Ya pokoknya saya keluar dari ini menurut tempat kerja saya jam 2, saya akan jalan ke sini kira-kira sekian. Nah, Pastor Daniel kan bilang, oke nanti kira-kira pokoknya ada spell waktu 15 menit. Artinya saya sudah mempersiapkan nih, jam 2 kurang 5 saya sudah siap-siap di depan pintu gerbang, pintu gerbangnya pintu keluar gitu kan, supaya nggak numpuk begitu. Iya. Itu saya ada stresnya karena saya harus mencapai tempat di sini kira-kira 45 menit. Ya. Kan khawatirnya kalau di jalan ada macet dan lain-lain, kita nggak bisa prediksi. Kita preventif ya. Ya, sampai di sini pun masih ada waktu lebih, ya syukuran. Artinya saya stres tapi saya menjalankannya sampai di sini, itu saya menjalankannya untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, saya itu yang namanya eustress. Stress. Baik, baik. Tapi seringkali orang yang dari cemas tadi, besok ujian presentasi di depan kelas. Nah, bagi anak-anak yang pencemas, aduh ya apa ini, besok gimana nih, malam nggak bisa tidur sudah. Mungkin minum kopi berusaha menghafal, tambah hilang gitu kan hafalannya. Sampai besoknya dia gitu, mau maju kamar mandi terus bolak-balik. Akhirnya dia nggak bisa maju, mungkin nggak bisa bangun. Mah, aku nggak mau berangkat sekolah. Bilang izinkan guruku. Wah. Mamanya enggak tahu, kamu sakit perut ah? Iya, tapi sebenarnya dia takut ada ujian presentasi. Psikosomatis. Iya, psikosomatis ya istilahnya. Pinter juga ya. Psikosomatis gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi gini pertanyaannya dok. Ya tadi ada kayak saya boleh membahasakan ada good stress ya itu good stress and bad stress. Itu gimana ketemu tensionnya? Kadang memang kita tuh sulit sekali untuk menemukan itu. Bahkan generasi ini cukup sulit. Bagaimana ini aku itu stres dalam yang sehat atau stres sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini mungkin bisa dibantu nih tipsnya. Mungkin ada batasan-batasan yang jelas gitu. Nah itu yang saya sebut, kalau dia berpikir dengan logikanya lebih tinggi daripada emosinya, ya dia akan melaluinya. Sekalipun tertatih-tatih untuk menuju itu, sekalipun dia harus maju, gimana ini? Ya udah saya bilang gini, kalau begitu kamu sediakan kertas yang besar, tulisannya yang besar, enggak apa-apa kamu baca sambil begini, tapi tulisan besar kan kelihatan. Mungkin salah satu problem solving untuk mereka. Dan ketika mereka melakukannya, mereka iya aku nuruti apa kata dokter gitu. Jadi ya sudah, pokoknya anggap tidak ada orang gitu, kamu baca aja gitu. Yang penting kamu maju hari itu. Kamu tidak usah lihat nilai. Yang penting kita bisa menyelesaikan. Betul. Menyelesaikan gitu. Iya. Akhirnya kan dia masuk sekolah. Dia nggak usah izin. Tapi bagi orang-orang tertentu yang nggak bisa, ya betul-betul izin, betul-betul nggak mau masuk sekolah. Dan kalau itu berulang kan menjadi pola ya. Oh, kalau aku nggak mau, tadi psikosomatis. Kalau aku nggak ini, udah aku izin aja, tapi dengan alasan ini. Jadi menggunakan apapun yang mungkin terlihat secara eksternal untuk menutupi jadi apapun yang real di dalam dirinya ya. Wah, benar sekali. Ini mungkin ada pertanyaan berikutnya ya, karena kita mungkin waktunya sudah semakin mepet. Jadi gini dok, kita kan tema dari episode ini adalah membedakan ya aspek klinis dan juga spiritual. Nah, setelah kita tadi sudah menyelami definisi-definisi yang akan membantu kita untuk membedakan yang mana sih yang klinis, yang mana sih yang rohani, kurang lebih indikatornya seperti apa. Nah, lalu misalnya tiba-tiba kita menangani seseorang atau mungkin ada someone di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, yang ternyata memang secara jujur telah mengekspresikan bahwa dia mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, apa kira-kira langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mungkin ya menangani dan juga mungkin membantu? Karena kan kita tahu bahwa kita sendiri juga nggak bisa sepenuhnya menangani kasus seperti itu. Mungkin langkah-langkah praktisnya seperti apa, dok? Kalau langkah praktis pertama memang bagaimana mengusahakan mereka untuk mau datang ke profesional. Profesional tidak harus dokter, tapi psikolog bisa. Karena biasanya kalau sudah ada ide untuk ke arah sana, itu kan berarti ada sesuatu yang sangat-sangat besar dalam diri mereka.
gitu. Jadi mengarahkan begitu. Tapi ya tetap mendampingi. Kadang-kadang mereka kan takut, aduh aku nggak gila kok, aku nggak ini kok gitu kan sebutan mereka. Nah nah sekali lagi diagnosis untuk gangguan jiwa itu loh 100 macam lebih kan. 100 macam. 100 macam ini memang tipe. Enggak. Macamnya kayak misalkan sakit perut, oh ada gastritis, ada typhoid abdominalis, ada apalagi GERD gitu kan. Nah ini kita punya 100 macam lebih untuk sebuah diagnosis. Jadi artinya datang ke psikolog, ke psikiater itu bukan gila gitu loh, tapi mencari tapi solusi. stigmanya masyarakat kita, itu yang masih di luar sana masih seperti itu. Apalagi kalau sudah masuk rumah sakit jiwa, nanti dikira kata-kata jiwanya itu sudah membuat ini. Temannya tanya pergi kemana? Ke rumah sakit jiwa, langsung tiba-tiba apalagi kalau kita orang Surabaya, kamu gendeng ya. Kenapa kamu harus sampai kayak gitu ya? Iya. Itu kadang kan akhirnya juga tadi kayak kita sempat bicarakan di episode sebelumnya gitu ya. Halah gitu aja. Gitu aja. Ini yang berbahaya. Makanya kita itu sekarang sulit dapat orang waras ya. Iya. Nah, kalau mereka sudah punya ide seperti itu, selain mengarahkan tentunya mesti mendampingi. Gitu, mendampingi. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau yang penolongnya tidak siap, jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan, kata kuncinya. Referral. Jangan sok-sokan ya. Referral aja dalam arti ngomong sama dia. Misalkan gini, aku nggak nyaman, sudah ditangani si A gitu ya. Si A bilang gini, sorry ya, kayaknya kamu perlu untuk datang ke siapa begitu ya. Aku nggak mau, nggak apa-apa, nanti kamu tak dampingi. Jadi si A-nya yang dia sudah deket sama si A-nya tetap mendampingi, tapi mereferal ke orang lain gitu loh. Cuman di dalam pendampingan ini. Nah itu yang lebih menolong, betul. Itu yang lebih menolong. Jadi kalau sudah seperti itu, maka yang sakit atau yang punya pikiran seperti itu kan jadi lebih aman ya, secure ya. Kalau aku punya teman kok yang ini. Nah ini yang perlu kesediaan, perlu hati orang yang mau repot itu kan orang yang punya kasih ya. Jadi ya itu yang mau harus betul-betul membawa mereka ke datang. Itu kalau saya pikir langkah awal kalau ketemu orang-orang seperti itu. Ya berarti kita mengarahkan, membantu mereka untuk mempunyai daya untuk mengusahakan. Betul. Dan juga mungkin juga mengartikan ulang. Sebetulnya kayak kalau kita itu berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater ataupun kita harus ke rumah sakit jiwa itu bukan sesuatu yang negatif. Seperti tadi kita sempat bahas ya, karena konon masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kayak ada, jangan-jangan kamu ke sana karena kamu sudah edan gitu tadi dengan bahasa ini bagai ya. Tapi ternyata enggak, memang itu sesuatu yang dibutuhkan. Dan lalu yang kedua adalah pendampingan, dan pendampingan ini bukan asal kayak kita ngide, kita berusaha untuk membantu, tetapi ternyata kita bukan orang yang tepat untuk melakukan hal itu, sehingga sebetulnya kita enggak sesungguhnya membantu, tapi malah juga bisa memperkeruh situasi gitu, sehingga kita memang benar-benar membutuhkan orang yang benar dan tepat untuk menjembatani kepada pertolongan yang dibutuhkan. Ada lagi juga yang gini, itu klien saya juga sih ngomong gitu. Saya ini udah cerita sama kakak rohani saya gitu kan. Nah namanya kakak rohani, labelnya aja rohani ya. Terus ngomongnya gini, kamu sih kurang beribadah. Langsung dijudge ya. Kamu sih kurang beriman gitu, kurang bersyukur. Aduh ya langsung twing gitu, sudah terjun bebas dia. Aku diginikan sama kakakku. Itu spiritual abuse. Spiritual gitu ya. Aduh, kalau sudah gitu tuh dalam hati saya cuman gini. Aduh, gimana caranya nolong mereka? Pasti mereka akan lari dari komunitas gereja kan? Padahal kita tahu memang komunitas gereja kan paling tidak lah bisa menolong mereka untuk membawa kembali kepada Tuhan. Poinnya kan di sana. Iya, benar sekali. Kok mereka sudah lari gimana? Jadi hati-hati bagi teman-teman yang memang artinya sudah punya kecenderungan untuk ke arah depresi dan lain-lain. Itu perkataan kita ini mesti hati-hati. Gitu. Karena perkataan kita itu senjata makan tuan misalkan ya. Jadi itu sangat, kalau itu sudah menohok, waduh untuk anak-anak begini ini kan butuh effort lagi untuk yang harus apa, harus gimana. Benar-benar. Ya. Butuh effort mungkin kuat. Kalau saya lihat ya, memang gini, saya itu anti dengan ajaran namanya word of faith. Tetapi kita harus tahu, Alkitab pun mencatat bahwa kita perlu
menggunakan kata-kata yang baik, yang membangun, itu juga yang dicatat di dalam firman Tuhan. Perkataan kita memang nggak ada kuasanya. Yang memberikan kuasa itu Tuhan. Tapi kita juga perlu menggunakan kata-kata yang baik, di mana iman seseorang itu bisa bertumbuh ataupun down itu gara-gara perkataan kita. Benar. Dan di dalam perenungan ini tadi saya itu sambil merenung ya, kita lihat obrolan kita itu selalu berbicara tentang pendampingan. Jadi ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan juga bagi kita semua ya. Dia tidak hanya memerintahkan kita, tetapi dia mengutus pribadi Roh Kudus untuk mendampingi kita. Nah, makanya mungkin kita hari ini yang sebagai orang percaya ini juga perlu mendampingi teman-teman kita, saudara kita, siapapun itu, tanpa harus menghakimi terlebih dahulu. Tetapi kita bisa berempati di sana, kita bisa mendoakan. Kalau memang dirasa diri kita, waduh aku nggak mumpuni, setidaknya kita bisa referral, kita bisa menolong mereka, mendampingi. Mungkin paling sederhana apa sih? Mungkin didampingi ke klinis ya, ke klinik ya, ke manapun, ke rumah sakit, atau didampingi untuk ketemu dengan seorang hamba Tuhan, gitu ya mungkin ya. Saya mungkin mau menambahkan sedikit aja buat teman-teman untuk mungkin lebih menyadari peran kita sebagai seorang sahabat dalam lensa Injil, karena kita tidak hanya sekedar menjadi teman yang seringkali mungkin diartikan, oh pokoknya saya itu ada di sana pada saat mungkin semuanya ini baik-baik saja. Tetapi satu ayat yang menarik yang mungkin kita semua juga pasti pernah dengar ya, di Amsal 17 ayat 17. Di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi disitulah saya percaya bahwa mungkin melalui juga episode ini kita semua juga bisa diingatkan bahwa peran kita sebagai seorang sahabat ini bukan hanya sekedar when things are smooth, hidup ini sedang baik-baik saja, tetapi pada saat pun ada kelemahan yang mungkin diceritakan, mungkin ada kerentanan yang kita bisa identify, kita juga bisa be there for them. Nah, seperti juga yang barusan dibahas ya, perkataan kita ini sangat important, dan saya percaya bahwa melalui perkataan kita dituntun oleh Roh Kudus, kita berbicara dengan bijaksana, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan dari sana pun melalui komunitas kita dapat mengalami spiritual formation, di mana kita juga semakin menemukan semangat yang baru. Kita juga semakin dapat melihat hidup ini melampaui dari sekedar apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan akhirnya pada ujungnya kita semua diarahkan untuk melihat kepada pribadi Kristus yang menjadi jawaban dari permasalahan hidup kita. Ya mungkin itu, mungkin nanti dokter ada mau menambahkan satu kata perkataan, nggak ada. Ada lagi mungkin dari Pastor Steve closing statement sebelum kita mengakhiri mungkin episode ini. Closing statementnya masih mirip ya di episode berikutnya, sebelumnya ya, lebih kepada pendampingan. Di situ kita itu punya pengharapan sebagai orang percaya. Jadi pengharapan kita itu bukan pengharapan yang kosong, tapi kita punya pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Dan itu bisa terlihat di dalam komunitas orang percaya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya mungkin selama ini lebih banyak menghakimi, stop menghakimi, tapi perbanyak untuk melakukan pendampingan, mendoakan mereka. Mungkin dari saya seperti itu sebagai hamba Tuhan ya. Ya, teman-teman, semakin seru pembicaraannya. Dan kita masih ada episode yang ketiga. Jadi nantikan episode berikutnya. Terus stay tune ke Gibeon Podcast, yaitu Mental Health, You're Not Alone. See you. Kalau kita mengatakan bahwa tindakan bunuh diri sebagai dosa yang tidak terampuni, maka kita sangat rentan sebetulnya untuk jatuh ke dalam sikap yang terlalu menghakimi. Over judgmental. Betul. Tapi juga di satu sisi kita tidak bisa oversimplify isu ini. Karena ini isu yang sangat serius. Merebak, sangat serius. Jadi iblis itu memberikan tembakan-tembakan panah api untuk membuat kita itu tidak bisa menghidupi Injil dengan baik. Memainkan senar hati. Memainkan senar hati ya.